Shalom, berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit GMAHK Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Kita tiba pada pelajaran Sekolah Sahabat kita yang ke-7 dalam triwulan ini, yang berjudul Termotivasi oleh Pengharapan. Sungguh indah judul ini. Kenapa? Karena kita mempunyai harapan yang membuat kita termotivasi untuk terus menantikan akan harapan itu. Apakah harapan terbesar itu? Nanti kita akan segera pelajari. Sebelumnya kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan yang terdapat di dalam Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kedatangan Tuhan Yesus adalah salah satu tema terbesar dalam kitab suci. Bahkan dalam kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru, tentang kedatangan Yesus dikatakan sebanyak 1145 kali. Kenapa begitu penting? Baik bagi kita juga orang yang mengenal Yesus dan orang yang mencintai Yesus. Karena dunia ini bukan tempat kita. Kita hanyalah menumpang di dunia ini. Kita akan segera pulang. Bagaimana kita pulang? Dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus akan menjemput kita untuk pulang. Kenapa kita begitu menanti-nantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali? Kita bersama akan belajar bagaimana tentang janji kedatangan itu dipegang dan diperjuangkan oleh orang-orang di setiap zaman, bahkan di setiap waktu, meskipun dengan tantangan yang berat. Mulai dari orang-orang sejak zaman Yesus hingga saat ini. Janji-janji itu terangkum dalam sebuah buku yaitu Alkitab. Kita akan melihat bagaimana orang percaya bersukacita menantikan kedatangan Yesus di tengah penderitaan. Di hari Minggu dikatakan bagaimana pembaharu Protestan berangkat jauh dari Belanda ke dunia baru. Pada saat itu dengan kendaraan yang mungkin tidak semodern sekarang. Karena mereka rindu akan kedatangan Yesus dan mereka lari dari segala kesesakan, tekanan untuk mereka belajar tentang Yesus. Juga John Wycliffe yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris, tujuannya adalah supaya banyak orang mendengar akan kedatangan Yesus yang kedua kali dan banyak orang mengerti akan Alkitab. Apakah arti kedatangan Yesus yang kedua kali bagi kita orang-orang percaya? Kedatangan Yesus yang kedua kali berarti kebebasan, kelepasan, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, bebas dari ketidakadilan, dan banyak lagi hal-hal yang indah untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi sejak zaman opa kita, kakek kita atau opung kita, kedatangan Yesus sudah dikatakan. Tapi apa sampai sekarang Yesus sudah datang yang kedua kali? Belum. Tetapi akankah itu memadamkan harapan kita? Mengapa kita tetap patut berharap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali itu? Salah satu ayat yang terindah yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Marilah kita baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, demikian pun kamu berada. Indah sekali kan janji Tuhan. Seorang pemimpin Advent mula-mula mengatakan satu-satunya cara untuk menunggu kedatangan Yesus adalah dengan bersiap-siap dan tetap siap. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Karena dia katakan dia akan datang seperti waktunya seperti pencuri. Karena tidak ada orang yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Kita tetap bersiap dan kita tetap bertahan dalam keadaan apapun. William Miller mempelajari Alkitab dan menemukan bahwa
Allah mencintainya jauh lebih besar daripada yang dia pikirkan saat ini. Melalui kedatangan Yesus yang kedua kali, yang dia pelajari, dia menemukan juga pembenaran oleh iman. Dengan membandingkan kitab suci dengan ayat lain dalam kitab suci, yang terkenal dengan dia menerangkan bahwa kitab suci akan diterangkan dengan ayat-ayat kitab suci itu sendiri akan menjelaskan. Ketika William Miller belajar Alkitab, Tuhan menambahkan hikmat kepada dia sehingga dia bisa membuka rahasia simbol-simbol Alkitab tentang nubuatan. Itu memang Tuhan persiapkan bagi kita yang mau mempelajari Alkitab untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagai persiapan kita menanti kedatangannya, Tuhan menyiapkan banyak, akan dibuka rahasia di Alkitab tentang simbol-simbol, tentang bagaimana 2300 pagi dan petang, tentang bagaimana tentang Ka'bah Tuhan dibuat. Jadi dengan belajar Alkitab seperti William Miller, kita akan ditambahkan akal budi yang dari surga, asal kita mempelajarinya dengan berserah kepada Tuhan dan dengan kerendahan hati. Bahkan dengan nubuatan dibukakan oleh Allah mengenai Daniel 8, mengenai 2300 pagi dan petang, mulai dari pengembaraan 40 tahun di Sinai hingga akhir dari semuanya ini. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki jadwal tentang semua hal, termasuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nubuatan 2300 pagi dan petang adalah nubuatan dengan garis waktu yang terpanjang, mulai sekitar tahun 457 sebelum Masehi, saat dekret yang dikeluarkan oleh Raja Artasastra untuk membangun kembali Yerusalem, hingga tahun 1844 saat kekecewaan besar itu terjadi dan munculnya pergerakan Advent. Dari semua yang telah kita pelajari, aplikasi dan pelajaran apa yang kita dapat untuk kita saat ini, itukah yang paling penting, bukan? Semua kekabaran dan nubuat ini menunjukkan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, memberikan pengharapan bahwa Allah adalah oknum yang memiliki jadwal yang tepat, terlebih dia mengasihi semua umatnya. Dan dengan semua ini, tujuannya adalah kita selalu bersiap-siap dengan merendahkan diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus, agar kita mau diubah jadi seperti dia dan mau dibentuk seperti dia, sehingga kita siap untuk menantikan kedatangan dia yang kedua kali. Dan kita menjadi seperti dikatakan dalam Wahyu, bahwa kita akan menjadi pengantin Tuhan yang sedang ditunggu-tunggu, dan kita tidak boleh kehabisan minyak itu. Jadi kita harus tetap bersiap-siap dengan merendahkan hati dan diri untuk belajar akan firman Tuhan. Demikian Sekolah Sahabat minggu ini. Jangan lupa Sekolah Sahabat yang bersahabat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.